mengingkarinya adalah kekufuran. Bagaimana dia istiwa? Orang Arab tidak ada yang tak tahu makna istawa. Maka tidak berlaku analogi akal di sini. Dan menanyakan ini termasuk bid'ah. Memperdebatkan ayat Al-Quran yang sudah jelas ini wa yakiluna ilmahu ilallah, kemudian mereka mewakilkan ilmunya kepada Allah, menyerahkan ilmunya kepada Allah tabaraka. Ilmu di sini maksudnya bukan ilmu tentang makna. Sebab kalau ilmu tentang makna nggak tahu apa yang diyakini. Kalau maknanya tidak ketahui, ada yang diyakini? Tidak ada. Ini sebagian mengatakan, oh ilmu tentang maknanya tidak tahu mereka. Antum keliru. Keliru kalau tidak ada yang kalau untuk apa, kalau seandainya mereka tidak tahu makna, untuk apa mewakilkan ilmunya kepada Allah SWT. Baik. Wa yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Kami beriman kepada semuanya. Semuanya datang dari Rabb kami. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu orang-orang yang berakal, yang sehat dan sering berzikir pada Allah SWT. Ali Imran ayat 7. Kama akhbar Allah Ta'ala 'anil rasikhina fil ilmi, seperti yang Allah beritahukan tentang orang-orang yang kokoh ilmunya. Annahum yaquluna dzalik, mereka mengatakan itu, wa radiyahu minhum, dan Allah ridha itu dari mereka, fa athna 'alaihim bihi, sehingga Allah menyanjung mereka dengan sanjungan itu. Kemudian berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abul Husain Abdul Rahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mu'alla, telah memberitahukan kepada kami Abul Husain Abdul Rahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya Al-Mu'alla, qala haddatsani Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid, telah menyebutkan atau menceritakan kepadaku Muhammad bin Dawud bin Sulaiman Az-Zahid, qala akhbarani Ali bin Muhammad bin Ubaid Abul Hasan Al-Hafiz min aslihi al-Atiq, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Dawud bin Sulaiman Ali bin Muhammad bin Ubaid Abul Hasan Al-Hafiz min aslihi al-Atiq, dari naskah aslinya, haddatsana Abu Yahya ibn Bishr Al-Warraq, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya ibn Bishr Al-Warraq, qala haddatsana Muhammad bin Al-Ashras Al-Warraq Abu Kinanah, qala haddatsana Abu Al-Mughirah Al-Hanafi, qala haddatsana Qurrah bin Khalid, telah menyampaikan kepada kami Qurrah bin Khalid an Hasan an ummihi, dari Hasan Al-Basri dari ibunya, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Kemarin ini sudah kita sebutkan riwayat ini dari sisi dari Ummu Salamah dhaif. Riwayat ini dari Ummu Salamah dhaif karena Ummul Hasan majhulah. Ummul Hasan tidak dikenal dalam riwayat. Kemudian Al-Ashras Al-Warraq juga bermasalah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ini sudah kita sebutkan, yaitu perkataan Ummu Salamah, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu diketahui maknanya. Wal kaifu ghairu ma'qul, sedangkan bagaimananya yang tidak bisa diketahui. Wal iqraru bihi iman, meyakininya adalah iman. Wal juhudu bihi kufrun, mengingkarinya adalah kekufuran. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Lalakai dalam Ushul Sunnah, dan dari jalannya Imam Az-Zahabi dalam Kitabul Ulu, kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Ulu, dan sama-sama dari jalan Muhammad Ibnul Ashras Al-Warraq, tapi beliau ini tidak diterima hadisnya, bahkan muttaham bil kadzib. Kemudian tapi sahih dari yang lain, bukan dari Ummi Salamah. Wa haddatsana Abu Hasan bin Ishaq Al-Madani, kemudian menceritakan kepada kami Abu Hasan ibn Ishaq Al-Madani, qala haddatsana Ahmad ibn Al-Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al-Khadir Abu Hasan Asy-Syafi'i, qala haddatsana Syadzan, telah menyampaikan kepada kami Syadzan, yaitu Abu Bakar ibn Syadzan, qala haddatsana Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qahastani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Makhlad Ibnu Yazid Al-Qahastani, yaitu Muhammad bin Makhlad bin Yazid Al-Qahastani, qala haddatsana Ja'far bin Maimun, telah menyampaikan hadis kepada kami Ja'far bin Maimun Al-Madani, qala su'ila Malik, ditanyakan kepada Malik ibnu Anas, Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala,
an qawlihi, tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, di atas arsy istawa, beristiwa atau bersemayam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa istawa? Bagaimana dia istiwa? Qala, Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Kalau istiwa itu diketahui. Istiwa itu tidak ada yang tidak tahu makna istawa. Ya, orang Arab tidak ada yang tak tahu makna istawa. Itu maknanya adalah ala wartafa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Cuman bagaimananya tidak bisa diketahui. Bahasanya ghairu ma'qul, tak bisa diakali, tak bisa dilogikakan. Apa pasal? Kembali ke kaidah yang 3 yang kita sebutkan dari awal dulu. Untuk mengenali sesuatu, melihat langsung, melihat yang mirip, bisa berlaku akal, analogi. Yang ketiga melalui berita yang sahih. Maka tidak berlaku analogi akal di sini. Itu maksud Imam Malik rahimahullah. Tidak bisa diganding-gandingkan begini. Kalau begini mesti begitu, tidak masuk di sini. Ghairu ma'qul. Kemudian wal imanu bihi wajib. Mengimaninya wajib. Mengimaninya wajib. Baik. Wassu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan ini termasuk bid'ah. Tidak pernah ada yang menanyakan bagaimananya, karena kita tidak disuruh mendalami sesuatu yang mesti tidak bisa didalami. Makanya Nabi SAW ingatkan kita, kalau kalian baca Quran masih menyatu hati kalian dengan Al-Quran, teruskan. Kalau sudah mulai berdebat-debatkan dengan Al-Quran, berdiri, tinggalkan. Karena kita tidak suruh untuk memperdebatkan Al-Quranul Karim. Makanya memperdebatkan ayat Al-Quran yang sudah jelas, ini membuat iman kita tidak jelas. Maka Nabi katakan, bukan untuk ini kalian disuruh. Yang disuruh kalian adalah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Wa su'alu anhu bid'ah wa ma araka illa dhallan. Saya yakin kamu sesat. Kata Imam Malik rahimahullah, wa amara bihi ay yukhraja min majlisihi. Lalu Imam Malik perintahkan orang ini dikeluarkan dari majlis. Dikeluarkan dari majlisnya. Ini menunjukkan ketegasan para ulama as-salaf kepada orang-orang yang punya bibit-bibit seperti ini. Tuan-tuan mungkin masih ingat ketika ada seorang pemuda sedai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mempermasalahkan masalah akidah. Kalau salah masalah takdir, tidak masuk ke akalnya. Lalu dipanggil oleh Umar radhiyallahu anhu, dijelaskan dengan ayat hadis, tidak masuk. Akhirnya Umar ambil tandan kurma, dipukulkan kepalanya. Iya, akhirnya disuruh pergi. Nanti kalau sehat balik. Ternyata balik lagi belum juga masuk. Akhirnya dijelaskan lagi tidak juga masuk Al-Quran hadis. Akhirnya dipukul lagi kepalanya itu dengan tandan kurma. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu asingkan dia ke Basrah, dari Madinah ke Basrah, jauh berdekat, jauh asingkan, dan pesankan kepada Gubernur Basrah Abu Musa al-Ash'ari waktu itu, jangan sekali-kali engkau biarkan orang berbicara dengannya. Makanya setiap ada yang nak berkumpul, dan dia rasul qabilah, termasuk kepala suku di kaumnya. Akhirnya setiap ada orang berkumpul, ada yang teriak perintah Amirul Mukminin, akhirnya mereka meninggalkannya. Sedih nggak nih? Sedih. Ya karena ini orang tidak masyhur di kalangan salaf, tidak ada yang seperti ini permasalahkan akidah. Tiba-tiba dia mempermasalahkan. Akhirnya dia datang, Umar bertanya melalui utusannya kepada Abu Musa, bagaimana keadaan orang itu. Katanya dia sudah mulai baik ya Amirul Mukminin, kirim ke Madinah kembali. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu tanya, bagaimana, sudah masuk apa belum? Kalau tidak, tandan kurma masih ada. Umar kan gitu kaum muslim. Makanya Umar ini bab yang menutupi segala fitnah. Maka aneh bin ajaib, orang menjadikan Umar sebagai tempat untuk buat fitnah. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Nah, ya Amirul Mukminin, in aratta, kalau seandainya kamu ingin menyehatkan saya sudah sembuh. Sudah bisa. Alhamdulillah. 2 kali dapat tadi itu kan, diasingkan lagi. Tapi kalau engkau nak bunuh saya, bunuhlah saya sekarang. Saya sudah bisa meyakininya. Jadi setiap pelanggaran itu mereka tinggalkan. Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ya, ulama khilaf siapa yang paling afdal di ulama tabi'in, termasuk Muhammad bin Sirin masuk nominasi. Ya, ada yang mencalonkan Sa'id bin Musayyib, ada yang mencalonkan Uwais Al-Qarni, ada yang menyebut Al-Hasan Al-Basri, ada yang menyebut Muhammad bin Sirin. Ya, mana yang paling afdal di kalangan tabi'in? Wallahu ta'ala alam, sebagian besar ulama menyebut Sa'id ibn Musayyib, Sa'id ibn Musayyib yang di Madinah. Ala kulli hal, Muhammad bin Sirin datang kepadanya ahlul qadar. Abu Abdullah, saya ingin ukallimuka fi kalimah. Saya ingin bicara denganmu satu kata. Dia bilang wala nisfi kalimah. Walaupun setengah kalimat saya tidak mau dengar dari Anda. Padahal Muhammad ibn Sirin imamun min a'immatit tabi'in. Kenapa? Ini syubhat. Ini semuanya syubhat. Tapi kalau dia bilang, ya Abu Abdullah, saya ingin sampaikan kepadamu ayat dari Al-Quran, tidak mungkin kita tolak. Atau hadis dari Nabi SAW, tidak mungkin kita tidak menerima. Atau perkataan sahabat Abu Bakar dan Umar ala ra'si wal'id. Tapi kalau seandainya dari kamu yang keluar dari sakumu sendiri, mohon maaf, kalau ini tidak masuk. Sebab dia sudah dikenal dengan kesesatannya, dikenal dengan penyelewengan dan penyimpangannya. Maka setengah kalimat pun saya tak mau dengar. Setengah kalimat tidak mau saya dengar. Wallahu musta'an.